Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah fala haula wala quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita hadirkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan nikmat, karunia, hidayah serta inayahnya sehingga sampai saat ini kita dapat senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga yaumil akhir kelak. Bagaimana kabar kalian semuanya, anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah? Semoga antum semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga dengan keluarga antum semua, dan diberikan kemudahan dalam segala aktivitas dan senantiasa dipertemukan dengan kebaikan demi kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, walaupun sekarang masa pandemi COVID-19 belum berakhir sehingga pembelajaran masih harus dilaksanakan secara daring, namun hal ini supaya tidak menyurutkan semangat anak-anakku sekalian dalam belajar, supaya tetap senantiasa semangat dalam belajar, karena kalian semua adalah generasi penerus masa depan yang akan menghadirkan kembali kejayaan serta peradaban Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, supaya senantiasa menjaga kebersihan dan mematuhi protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan kehidupan kembali normal seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, marilah kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita memasuki pembelajaran, silahkan untuk melihat video berikut ini.
Ya, betul. Video tersebut adalah gambaran sekilas atau ilustrasi mengenai hari akhir. Betapa dahsyatnya kejadian-kejadian pada hari akhir, betapa seramnya kejadian-kejadian di hari akhir yang kita lihat barusan. Maka supaya kita mawas diri dan introspeksi diri serta meningkatkan ketakwaan, keimanan, meningkatkan ibadah guna memperbanyak bekal agar kita mendapatkan kemudahan-kemudahan serta keringanan pada hari akhir kelak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu, materi yang akan kita pelajari kali ini adalah bab 3, yaitu iman kepada hari akhir. Konten materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini ialah yang pertama, pengertian beriman kepada hari akhir, yang meliputi pengertian, kemudian beberapa penjelasan terkait durasi kejadian hari akhir. Yang kedua, tanda-tanda hari akhir, yang meliputi tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Yang ketiga, bersikap mawas diri dan taat beribadah sebagai refleksi dari iman kepada hari akhir, yang meliputi di dalamnya ada nasihat-nasihat dan anjuran untuk mawas diri. Dan yang keempat, perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, yang meliputi ada 5 contoh perilaku beserta ayat dan hadis yang mendasari perilaku tersebut. Kita lanjutkan. Untuk tujuan pembelajaran kita pada kali ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan antum semuanya dapat menjelaskan pengertian hari akhir, tanda-tanda hari akhir, kejadian-kejadian pada hari akhir, hikmah dan manfaat beriman kepada hari akhir. Yang kedua, antum semuanya dapat menjelaskan bagaimanakah cerminan atau contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, antum dapat menerapkan sikap mawas diri dan taat beribadah sebagai refleksi dari iman kepada hari akhir. Kemudian nilai PPK yang ditanamkan dalam materi ini, PPK ialah penguatan pendidikan karakter yang meliputi religius, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, dan integritas. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengertian beriman kepada hari akhir. Kita semuanya mengetahui bahwasanya beriman kepada hari akhir merupakan salah satu dari rukun iman atau pokok keimanan yang jumlahnya ada 5. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Hadis riwayat Muslim. Jadi anak-anakku sekalian, syarat supaya menjadi muslim yang hakiki, yang memiliki keimanan yang penuh, ialah salah satunya harus memiliki keimanan kepada hari akhir. Apabila hanya memiliki keimanan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitabullah, namun tidak memiliki keimanan kepada hari akhir, maka hal ini dapat mengurangi kesempurnaan iman kita. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai adanya hari akhir dan hal-hal yang terjadi pada saat itu seperti al-ba'ats, hari kebangkitan, al-hasyr atau digiringnya manusia dan jin ke padang mahsyar, al-hisab, pertanggungjawaban amal perbuatan hamba, dan seterusnya. Jadi apakah maksud dari beriman kepada hari akhir? Yaitu kita hendaknya mempercayai bahwasanya hari akhir itu ada dan akan tiba pada waktunya, dan akan ada beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Di antaranya adalah al-ba'ats, al-hasyr, al-hisab, ada sirat, ada mizan, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan. Disebut hari akhir karena hari tersebut bersambung dengan hari yang terakhir dari hari-hari dunia, atau karena tidak ada malam setelahnya.
Hari akhir pasti terjadi, namun para ulama berbeda pendapat tentang permulaan hari akhir, seperti pada penjelasan berikut. Yang pertama, dari hasyar sampai tidak ada akhirnya, sebagaimana dikatakan oleh Asy-Syaikh Al-Bajur. Yang kedua, dari hasyar sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Husun Al-Hamidiyah. Yang ketiga, dari nafkhah as-saniyah atau tiupan sangkakala yang kedua, atau al-ba'ats sampai tidak ada akhirnya. Dan yang keempat, dari nafkhah saniyah atau ketika terjadi al-ba'ats sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Yang kelima, dari kematian sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka, dan penduduk neraka ke dalam neraka. Namun mayoritas ulama menyebutkan bahwa hari akhir dimulai dari nafkhah saniyah atau tiupan sangkakala yang kedua sampai menetapnya penduduk surga di surga dan penduduk neraka di neraka. Anak-anakku sekalian, disebut hari akhir karena tidak ada lagi hari di dunia setelah itu. Atau bisa kita katakan hari di dunia telah berakhir dan dilanjutkan ke segmen berikutnya, yaitu hari di akhirat. Selanjutnya, hari akhir juga disebut dengan hari kiamat, di mana seluruh makhluk hidup di atas bumi ini punah. Gunung-gunung menjadi debu yang lembut, kecuali Gunung Uhud yang dipindahkan ke dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menuturkan bahwasanya gunung-gunung akan menjadi debu, hancur berkeping-keping. Wa taral jibala tahsabuha jamidah wa hiya tamurru marras sahab. Dan kamu lihat gunung-gunung itu kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Surat An-Naml ayat 88. Tentu pada hari kiamat gunung tidak akan menetap pada tempatnya, dan tentu akan mengalami sebuah kejadian. Pertama mulai dari bergeser, gempa bumi, kemudian segmen terakhir adalah gunung tersebut hancur berkeping-keping sebagaimana debu. Pada hari itu langit terbelah, lautan menyalakan api. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi baru yang berbeda dengan bumi ini. Bumi tersebut datar seperti kulit halus yang dibentangkan. Di atasnya tidak terdapat gunung atau lembah. Bumi tersebut istilahnya disebut dengan al-ard al-mubaddalah atau bumi yang telah digantikan. Manusia dibangkitkan dan dihisab di bumi tersebut. Jadi bumi tersebut adalah bumi sementara di saat terjadinya beberapa kejadian-kejadian pada hari kiamat. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah tanda-tanda hari akhir. Perlu ditegaskan bahwa waktu datangnya hari kiamat dengan pasti tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Tidak ada makhluk di bumi ini pun yang mengetahuinya. Bahkan para nabi pun tidak mengetahuinya. Para malaikat pun tidak mengetahuinya. Bukan hanya makhluk di bumi, tapi makhluk di alam semesta ini. Siapakah yang mengetahuinya? Yang mengetahuinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta yang menciptakan bumi dan alam semesta dan yang menciptakan juga hari akhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha." Lihat kata-kata ukhfiha, litujza kullu nafsin bima tas'a. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang, aku merahasiakan waktunya. Kenapa dirahasiakan? Agar tiap-tiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maksudnya agar kita dapat menyiapkan diri sebaik mungkin. Bisa dibayangkan apabila hari akhir disebutkan waktunya, tentu manusia akan lebih banyak merasakan terlena karena sudah mengetahui kapan hari akhir akan tiba. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu."
Mereka menanyakan kepadamu, kepada Nabiullah Muhammad SAW tentang kiamat. Bilakah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu adalah pada sisi Tuhanku. Jadi hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kita lanjutkan. Meskipun demikian, datangnya kiamat didahului oleh tanda-tanda tertentu. Jadi bukan berarti Allah Subhanahu wa taala merahasiakannya sepenuhnya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat agar kita dapat lebih mawas diri dan dapat lebih menanamkan keyakinan bahwasanya hari akhir benar-benar akan tiba. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW yang terdiri dari tanda kecil dan tanda besar. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah ditanyai oleh malaikat Jibril tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan di hadis berikut, Rasulullah SAW, "Anta lidal amatu rabbataha wa antarul hufah al-arah al-alah ri'a asya yatatawaluna fil bunyan." Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju atau miskin papa, serta pengembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Maksud dari penggembala kambing telah saling berlomba mendirikan bangunan megah ialah yang dimaksud adalah bangsa Arab. Karena kita mengetahui bangsa Arab pada zaman Nabi, pada zaman dahulu kala, mata pencahariannya salah satunya ialah penggembala hewan ternak, salah satunya yaitu kambing. Namun pada suatu saat, pada suatu masa akan terjadi di kalangan bangsa Arab mendirikan bangunan yang megah, kokoh dan tinggi, dan akan saling berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang tinggi. Di sini kita dapat menyadari perbedaan yang sangat jauh, yang mana pada zaman dahulu kala mata pencahariannya adalah mengembala hewan ternak, namun pada saat nanti akan tiba hari akhir, mereka sebagai orang-orang kaya yang memiliki bangunan-bangunan yang tinggi dan kokoh. Untuk rincian tanda-tanda hari kiamat akan dijelaskan sebagaimana berikut. Kita akan mempelajari terlebih dahulu tanda-tanda kiamat yang kecil. Di sini ada beberapa tanda-tanda kiamat kecil yang disebutkan dalam buku mata pelajaran PI kita. Yang pertama adalah seorang amat atau budak perempuan melahirkan tuannya, seperti disebutkan dalam hadis tadi. Di sini yang dimaksud ialah nanti jika hari kiamat akan segera tiba, akan banyak sekali anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang dimaksud di sini seorang amat atau budak perempuan melahirkan tuannya ialah seorang budak melahirkan anak yang mana anak tersebut nanti ketika dewasa malah menjadi tuan bagi orang tuanya, atau karena anak tersebut durhaka sehingga orang tuanya harus mengikuti apapun yang diinginkan oleh anaknya, dan tidak sesekalipun dan tidak jarang anaknya akan memarahi orang tuanya, akan menyengsarakan orang tuanya. Yang kedua, banyak orang yang berpakaian tetapi sebenarnya telanjang karena mereka sengaja menampakkan auratnya. Yang ketiga, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Yang kelima, banyak pasar dan saling berdekatan. Yang keenam, pembunuhan terjadi di mana-mana tanpa sebab. Yang ketujuh, banyak orang yang minum khamar. Yang kedelapan, perzinahan semakin merajalela. Yang kedelapan, maraknya musik-musik yang diharamkan. Yang kesembilan, munculnya penyakit-penyakit yang aneh dan belum pernah dikenal sebelumnya. Yang ke-10, munculnya orator-orator penyebar fitnah. Yang ke-11, munculnya nabi-nabi palsu. Yang ke-12, musim tidak menentu. Yang ke-13, menyebarnya kebodohan. Yang terakhir, munculnya Imam Al-Mahdi yang bernama Muhammad bin Abdullah yang berasal dari Madinah. Untuk munculnya Imam Al-Mahdi ini
Beberapa ulama tidak mengkategorikan munculnya Al-Mahdi ini ke dalam tanda kiamat yang kecil. Beberapa ulama menjelaskan bahwasanya munculnya Imam Al-Mahdi ini adalah proses beralihnya dari tanda kiamat kecil menuju tanda kiamat besar. Karena Imam Al-Mahdi ini muncul pada saat bumi ini telah terjadi kehancuran moral, telah terjadi ketidakseimbangan, telah terjadi ketidakadilan di antara umat manusia. Banyak manusia yang tidak menjalankan perintah-perintah Allah, banyak manusia yang menjalankan larangan-larangan Allah. Kemudian Imam Al-Mahdi muncul dan mengajak kembali manusia supaya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu barulah akan terjadi kiamat yang besar. Berikut sedikit gambaran dari tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan barusan. Ada orang yang berpakaian namun auratnya tidak tertutup secara sempurna, seakan-akan seperti telanjang karena lekuk tubuhnya nampak. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tuanya, banyak terjadi gempa bumi, banyak sekali bangunan-bangunan tinggi pencakar langit yang saling berlomba-lomba tingginya, orang yang minum khamar, pembunuhan terjadi di mana-mana, adanya penyakit aneh yang belum pernah terjadi lalu terjadi, kemudian musik-musik yang diharamkan semakin marak. Kita lanjutkan. Yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Kita lanjutkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu qala, ittala'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakar faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru as-sa'ah qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayat. Fadzakara ad-dukhan wad-dajjal wad-dabba wa tulu'a asy-syams min maghribiha wa nuzula Isa bin Maryam alaihi salam wa Ya'juj wa Ma'juj wa thalatha khusuf khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib, khasfun bil masyriq wa khasfun bil maghrib wa khasfun bi jaziratil arab wa akhiru dzalik narun takhruju minal yaman tatrudun nas ila mahsyarihim. Dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendatangi kami yang sedang berbincang-bincang. Lalu beliau bersabda, "Apa yang kalian perbincangkan?" Mereka sahabat menjawab, "Kami sedang membincangkan tentang hari kiamat." Jadi dari hadis inilah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya tanda-tanda besar dari hari kiamat. Beliau bersabda, sesungguhnya kiamat itu tidak akan terjadi sebelum atau terdapat 10 tanda-tandanya. Lalu beliau menyebutkannya, yaitu munculnya kabut tebal, dajjal, dabbah, matahari terbit di sebelah barat, turunnya Nabi Isa bin Maryam alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terjadinya 3 gerhana bulan dari arah timur, dari arah barat dan di jazirah Arab. Dan tanda akhirnya adalah api yang keluar dari lembah Yaman yang menggiring manusia dari tempat mereka berkumpul. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan. Yang pertama, keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia yang salah satu matanya buta dan tertulis di keningnya kata kafir. Ini adalah ciri-ciri Dajjal yang bukan hanya omongan semata. Karena ciri-ciri ini telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, "Ma bu'itsa nabiyyun illa anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab. Ala innahu a'war. Wa inna rabbakum laisa bi'awar wa inna baina 'ainaihi maktubun kafir." Tidaklah diutus seorang nabi melainkan dia mengingatkan kaumnya tentang si buta sebelah, sang pendusta. Ketahuilah Dajjal itu buta sebelah dan Tuhan kalian tidak buta sebelah. Di antara dua matanya tertulis kafir. Mengapa di sini setelah ada pemberitahuan bahwasanya Dajjal itu buta sebelah dan setelahnya langsung disertai dengan redaksi Tuhan kalian tidak buta sebelah? Karena nanti pada saat Dajjal turun, manusia seakan-akan teralihkan dari Tuhan menuju Dajjal, karena ia banyak sekali melakukan hal-hal yang dapat menyejahterakan umat,
yang dapat memberikan kebaikan-kebaikan kepada manusia sehingga mereka akan melupakan Tuhan. Kita lanjutkan. Dajjal akan menjadi fitnah atau cobaan terberat bagi umat manusia. Dia akan menunjukkan beberapa hal yang ajaib sehingga banyak manusia terperdaya dan menerima pengakuannya sebagai Tuhan. Tidak lagi menganggap Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan karena banyak sekali yang terkecoh, banyak sekali yang terlena. Sehingga mereka sadar tidak sadar akan menganggap Dajjal sebagai Tuhan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya atau cobaannya lebih besar dari Dajjal. Kita lanjutkan. Dajjal akan keluar dari arah timur, yakni dari Khurasan, wilayah yang terletak di Iran Timur, dengan diiringi 70.000 orang Yahudi Isfahan atau sebuah kota di tengah Iran. Hal ini sebagaimana dijelaskan Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Dajjal berada di bumi selama 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Namun Dajjal pun akan mengalami kematian. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut dari Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fayab'atsullahu Isa bin Maryam ka'annahu Urwatu bin Mas'ud fayatlubuhu fayuhlikuhu, thumma yamkuthun nas 7 sinin, laisa baina itsnaini adawah, thumma yursilullaha rihan baridatan min qibalis Syam, fala yabqa ala wajhil ardi ahadun fi qalbihi mithqalu dzarrah min khairin aw imanin illa qabadot." Lalu Allah mengutus Isa bin Maryam seperti Urwah bin Mas'ud. Ia mencari Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu selama 7 tahun manusia tinggal dan tidak ada permusuhan di antara dua orang pun. Kemudian Allah mengirim angin sejuk dari arah Syam, lalu tidak tersisa seorang yang di hatinya ada kebaikan atau keimanan seberat biji sawi pun yang tersisa kecuali mencabut nyawanya. Hadis riwayat Muslim. Kita lanjutkan. Turunnya Nabi Isa Al-Masih. Dalam sebuah riwayat disebutkan, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ayyanzila fikum ibnu Maryam hakaman adlan fayaksiras salib wa yaqtulal khinzir wa yad'al jizyah wa yafidul mal hatta la yaqbalahu ahad hatta takuna sajdah al-wahidah khairan minad dunya wa ma fiha." Demi jiwaku yang berada di tangannya, sebentar lagi Isa bin Maryam akan turun di tengah-tengah kalian sebagai hakim yang adil. Beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghapus jizyah, harta semakin banyak dan semakin berkah sampai seseorang tidak ada yang menerima harta itu lagi, dan sujud seseorang lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah fala tamtarunna biha wattabi'uni hadzal siratum mustaqim." Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku. Inilah jalan yang lurus. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Quran surat Az-Zukhruf ayat 61. Nabi Isa alaihissalam akan turun pada akhir zaman setelah keluarnya Dajjal dan terjadinya kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mengutus Nabi Isa alaihissalam untuk turun ke bumi. Ia akan turun di Menara Putih yang terletak di sebelah timur kota Damaskus, salah satu kota yang terletak di negara Syria. Kita lanjutkan. Ia akan turun pada waktu didirikannya sholat subuh dan sholat di belakang pemimpin golongan tersebut. Ia tidak membawa syariat baru, namun mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ketika turun, Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan Al-Mahdi di Syam. Ia mempersilahkan Al-Mahdi untuk menjadi imam sholat. Selanjutnya ia bertemu dengan Dajjal dan membunuhnya. Setelah itu terjadilah kesejahteraan yang luar biasa. Pada waktu itu tidak ada lagi orang yang menerima zakat karena semua orang menjadi kaya. Kita lanjutkan.
keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah dari bangsa manusia yang seluruhnya kafir. Tempat mereka ada di suatu tempat di bumi ini, namun tertutup dari pandangan manusia biasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupnya dari manusia biasa sehingga mereka tidak dapat melihatnya. Raja Zulkarnain membuat tembok besar untuk memenjarakan mereka. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia membangun penghalang yang sangat besar yang terbuat dari besi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun." Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Selanjutnya, terbitnya matahari dari barat. Rasulullah SAW bersabda, "La taqumus sa'ah hatta tatlu'a syams minal maghrib. Fa idza tala'at fara'ahan nas amanu ajma'un. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khairan." Tidak akan terjadi kiamat sehingga matahari terbit dari sebelah barat. Jika ia telah terbit, lalu manusia menyaksikannya, maka semua orang akan beriman. Ketika itu tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjutkan. Selanjutnya, keluarnya binatang melata atau istilahnya yaitu dabbatul ard atau dabbah dari perut bumi. Menjelang hari akhir akan keluar binatang melata dari perut bumi yang sangat besar yang keluar dari gunung As-Safa. Binatang tersebut memiliki belalai yang memberi tanda seorang mukmin dengan sebuah tanda dan seorang kafir dengan sebuah tanda lain. Masing-masing tanda membedakan antara mukmin dan kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum annan nasa kanu biayatina la yuqinun." Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Quran Surat An-Naml ayat 82. Kita lanjutkan. Selanjutnya, keluarnya dukhan atau asap dari langit yang menutup manusia sehingga mereka terkena penyakit semacam flu. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Fartaqib yauma ta'tis sama' bidukhanin mubin yaghshan nas hadza 'adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10 dan 11. Kita lanjutkan. Tanda-tanda besar dari kiamat selanjutnya ialah terbelahnya bumi di bagian timur, terbelahnya bumi di bagian barat, terbelahnya bumi di Jazirah Arab. Di sini terbelah di sini yang dimaksud bisa secara geografis ataupun non geografis. Bumi sendiri yang akan terbelah atau bulan dan lain sebagainya, atau bisa jadi terjadi perpecahan di antara manusia. Kemudian keluarnya api dari Qo'ar, Aden, atau salah satu kota di negara Yaman. Api tersebut menggiring manusia ke dataran Syam. Dataran Syam adalah daerah antara Al-Aris sampai Balis di Irak, termasuk di dalamnya Yordania, Palestina, Lebanon, dan Suriah. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan mempelajari beberapa kejadian yang terjadi pada saat hari akhir sedang berlangsung. Setelah tanda-tanda kiamat besar terjadilah kiamat pada orang-orang kafir. 100 tahun sebelumnya berhembus angin di bawah ketiak setiap muslim sehingga semua umat Islam meninggal dunia dan yang tersisa hanya orang-orang kafir. Malaikat Israel meniup sangkakala sehingga orang-orang kafir terkejut mendengar suara ini karena suaranya yang sangat keras dan dahsyat. Mereka semua mati, demikian juga seluruh jin.
Setelah manusia mati, para malaikat mati, dan yang terakhir mati adalah malaikat Israel. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian malaikat seperti malaikat penjaga surga, penjaga neraka, dan hamalatul arsy atau malaikat yang membawa arsy, memikul arsy, tidak mati. Demikian juga para bidadari di surga dan wildan atau pelayan surga. Ini hanya pendapat dari sebagian ulama, bukan pendapat dari keseluruhan ulama atau kesepakatan seluruh ulama. Sehingga hal ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Lalu Allah menghidupkan malaikat Israfil dan meniup sangkakala yang kedua setelah 40 tahun, sehingga orang-orang yang mati bangkit dari dalam kubur. Setelah itu terjadi proses kiamat yang berlangsung selama 50.000 tahun. Allahu Akbar. Ternyata kiamat berlangsung bukan hanya 1 hari, 2 hari, 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, melainkan 50.000 tahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 sanah." Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 4. Namun disebutkan dalam hadis sahih bahwa bagi seorang mukmin yang bertakwa, waktu yang sedemikian lama tersebut terasa kurang dari 1 kali sholat wajib. Dan bagi orang mukmin pelaku dosa besar, pertengahan antara keduanya tidak selama yang dirasakan oleh orang kafir dan tidak secepat yang dirasakan oleh orang mukmin. Kita lanjutkan. Kiamat memiliki 50 tahapan yang masing-masing berlangsung selama 1000 tahun, kurang lebih, dan tidak ada yang mengetahui waktu tepatnya dan durasi tepatnya. Di antara tahapan kiamat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yaitu keluarnya atau bangkitnya orang-orang yang meninggal dunia dari dalam kubur setelah jasad mereka yang hancur dimakan tanah dikembalikan. Jadi seluruh manusia yang telah meninggal, yang jasadnya telah dimakan oleh tanah, menyatu dengan tanah, nanti pada hari kebangkitan maka akan dibangkitkan kembali. Bukan hanya manusia yang mati dan dikubur, namun juga termasuk manusia yang tenggelam, kemudian jasadnya dimakan oleh ikan, ataupun manusia yang dimakan oleh hewan buas, dan lain sebagainya. Adapun jasad para nabi, orang yang mati syahid, dan sebagian wali tidak hancur dimakan tanah karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allah berfirman, "Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun." Kemudian sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan dari kuburmu di hari kiamat. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 16. Kita lanjutkan. Yang kedua Yaumul Hasyr, yaitu dikumpulkannya seluruh manusia setelah mereka dibangkitkan pada suatu tempat yang disebut dengan Al-Mahsyar. Maka kita sering mendengar istilah Padang Mahsyar, yaitu tempat di mana nanti manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi satu. Semuanya akan digiring ke bumi yang baru, tidak ada lembah dan gunungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar." Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Quran Surah Ibrahim ayat 48. Ada sebagian ulama yang menjelaskan bahwasanya ketika manusia dibangkitkan dari kubur, keadaannya akan bermacam-macam sesuai dengan amal ibadah yang ia lakukan selama di dunia. Ada yang bercahaya, ada yang berparas rupawan, ada yang buruk rupa, ada yang berkepala hewan, ada yang berbadan hewan, dan lain sebagainya. Kemudian sampai digiring ke padang mahsyar masih dalam keadaan yang tersebut. Bahkan ada yang merasa kepanasan, ada yang merasa dingin, ada yang merasa teduh, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan.
Manusia di Al-Mahsyar terbagi menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Orang yang bertakwa, mereka digiring ke mahsyar dengan berbusana lengkap, berpakaian memakai tutup kepala dan alas kaki, serta mengendarai unta yang pelananya terbuat dari emas. Orang-orang mukmin pelaku dosa besar, mereka digiring dalam keadaan telanjang, tidak memakai tutup kepala dan alas kaki. Sedangkan orang-orang kafir, mereka diseret pada muka-muka mereka dengan kaki di atas dan kepala di bawah. Sebagaimana firman Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim humyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat dengan keadaan diseret atas muka mereka dalam keadaan buta, bisu dan peka atau tuli. Tempat kediaman mereka adalah neraka jahanam. Tiap-tiap kali nyala api jahanam itu akan padam, kami tambah lagi bagi mereka nyalanya. Quran Surah Al-Isra ayat 97. Kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu Yaum Al-Hisab, yaitu ditunjukkannya perbuatan-perbuatan para hamba yang telah mereka lakukan di dunia kepada mereka. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadamu bini Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yas'ala an khams, an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima ablahu wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa madza 'amila fima 'alima. 2 kaki manusia kelak hari kiamat tidak akan bergeser sebelum dirinya mempertanggungjawabkan 5 perkara. Tentang usianya, untuk apa ia menghabiskannya, tentang masa mudanya, dalam hal apa ia mengisinya, tentang harta bendanya, dari mana dan dalam hal apa ia mengeluarkannya, dan apa dia amalkan dari ilmunya. Anak-anakku sekalian, saat ini kalian sedang berasa di masa muda, maka gunakanlah waktu masa muda kalian sebaik mungkin. Luangkanlah waktu masa muda kalian untuk hal-hal yang bermanfaat sebanyak mungkin, sehingga dapat menambah bekal kalian pada Yaum Al-Hisab. Usikum wa iyaya. Kita lanjutkan. Dalam Al-Hisab ini terdapat 2 golongan yang memiliki keadaan berbeda-beda setelah terjadinya Al-Hisab. Yang pertama, golongan orang mukmin. Orang mukmin yang kebaikannya lebih banyak dari keburukannya langsung masuk surga tanpa azab, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Yang kedua, seorang mukmin yang keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya bergantung kepada kehendak Allah. Apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengampuninya, maka ia akan langsung masuk surga. Namun jika Allah tidak mengampuninya, maka ia akan disiksa di neraka terlebih dahulu, dan pada akhirnya ia akan masuk surga sebab ia memiliki keimanan. Namun sesekali jangan sampai meremehkan panasnya api neraka. Ada beberapa orang yang mengatakan, saya tidak apa-apa masuk neraka, walaupun tidak apa-apa melakukan maksiat, hanya sedikit. Yang penting saya memiliki keimanan dan saya beragama Islam. Nanti pun ujung-ujungnya akan masuk surga walaupun masuk neraka sebentar. Janganlah meremehkan panasnya api neraka. Panasnya api neraka jauh lebih panas dari panasnya api yang ada di bumi. Ada sebagian riwayat yang mengatakan 70.000 kali panasnya api di bumi. Ada yang mengatakan 700.000 kali panasnya api di bumi. Allahu a'lam bishawab. Seringan-ringannya panasnya api neraka yang paling ringan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu apabila telapak kaki menginjakkan api neraka yang paling ringan, maka seketika itu pula otak manusia akan langsung mendidih. Selanjutnya, seorang mukmin yang antara kebaikan dan keburukannya sama, yang disebut dengan ashabul a'raf. Mereka tidak masuk neraka, namun mereka menunggu untuk masuk surga di pagar surga sampai penduduk surga golongan yang pertama masuk surga. Selanjutnya orang kafir. Orang kafir tidak memiliki kebaikan sama sekali.
sebab kebaikan yang dilakukan oleh orang kafir tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan apapun yang telah dilakukan oleh orang kafir selama di dunia, hal itu tidak akan mendatangkan pahala sedikit pun karena tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ia tidak memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Keburukannya diletakkan di neraca timbangan yang satu, sedangkan neraca timbangan yang lain kosong. Mereka langsung masuk neraka untuk selama-lamanya. Apabila orang mukmin, salah satu timbangannya tentu ada kebaikan, timbangan yang satunya tentu ada keburukan. Namun orang kafir tentu memiliki keburukan dalam hidup, dan keburukan itu langsung ditaruh di salah satu neraca. Kemudian karena kebaikan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak diterima, maka timbangan yang sisi satunya kosong, sehingga yang ada hanya keburukan saja. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah neraka, yaitu tempat azab yang abadi bagi orang yang kafir dan mereka tidak keluar selamanya. Adapun orang fasik disiksa di dalam neraka untuk sementara waktu, kemudian dikeluarkan dan masuk surga setelahnya. Orang fasik yang dimaksud adalah orang Islam, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun ia suka melakukan maksiat dalam hidupnya. Ia mengetahui bahwasanya hal tersebut dosa, namun tetap ia lakukan. Ia yang memiliki amal keburukan yang jauh lebih banyak dari amal kebaikan. Sebagaimana firman Allah, "Wa ma hum bikharijina minan nar," dan sesekali mereka tidak akan keluar dari api neraka, yaitu orang-orang kafir. Kita lanjutkan. Surga, yaitu tempat kenikmatan yang abadi. Nikmat di dalam surga terbagi menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut. Nikmat yang khusus untuk orang yang bertakwa. Nikmat yang khusus untuk orang yang bertakwa, yaitu nikmat yang belum pernah terdengar oleh telinga, terucap dengan lisan, dan terlintas dalam hati manusia. Bisa kita bayangkan betapa indahnya nikmat tersebut. Kita belum pernah melihat sedikit pun, mendengarkan sedikit pun, bahkan merasakan sedikit pun nikmat tersebut. Tentu bisa dibayangkan betapa dahsyatnya kenikmatan tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala yaqul, a'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah menyediakan bagi hamba-hambaku yang saleh kenikmatan yang belum pernah mata melihatnya, belum pernah telinga mendengarnya, dan belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita lanjutkan. Yang kedua yaitu nikmat yang diberikan kepada semua penduduk surga. Sebagaimana sabda Rasulullah, yunadi munadin idza dakhala ahlul jannah fil jannah anna lakum an tahyau wa la tamutu abadan wa anna lakum an tasihhu wa la tasqamu abadan wa anna lakum an tusibbu wa la tahramu abadan wa anna lakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Saat ahli surga masuk ke dalam surga, tiba-tiba terdengar suara memanggil, telah tiba waktu kalian untuk hidup abadi, tak akan mati selama-lamanya. Sudah sampai waktu kalian untuk hidup sehat tanpa sakit selama-lamanya. Sudah saatnya kalian kembali muda, tak akan tua selama-lamanya. Sudah saatnya kalian hidup bersenang-senang, menikmati hasil amal, tak akan menderita selama-lamanya. Betapa nikmatnya kenikmatan surga yang tergambarkan dalam hadis berikut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Yang ketujuh adalah sirat, yaitu sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang dilewati oleh semua orang yang salah satu ujungnya berada di bumi mubaddalah atau bumi baru yang diciptakan oleh Allah sebagai ganti dari bumi yang kita tempati yang telah hancur, sedangkan ujung yang lain berada di tempat sebelum surga. Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan, balaghani annal jisra adaqu minas sya'rah wa haddu minas saif.
telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Maksud dari pernyataan tersebut bukan berarti bahwa hakikat sirat kenyataannya seperti itu. Namun pernyataan itu menunjukkan bahwa bahaya melewati sirat itu sangat besar. Karena sirat itu berbentuk lebar sebagaimana dijelaskan dalam sebuah riwayat ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sirat, kemudian beliau menjawab, dahadun mazallatun, licin yang menggelincirkan kaki. Sulit atau mudahnya seseorang melewati sirat tergantung pada ketaatan dan kemaksiatannya. Karena yang menjadikan seseorang melewati sirat dengan mudah atau tidak adalah amal perbuatannya masing-masing. Jadi anak-anak sekalian, sirat itu gambaran bahwasanya dikatakan lebih tipis daripada benang dan lebih tajam daripada pedang ialah bukan secara zatnya, namun karena itu adalah ilustrasi atau analogi saking sulitnya untuk melewati sirat, karena sesuai dengan amal perbuatan kita semasa di dunia. Kita lanjutkan. Keadaan orang yang melewati sirat terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. A. Sebagian orang yang melewati sirat dengan menginjaknya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan masuk surga langsung. Dan ada juga yang sebagian terjatuh ke dalam neraka dan tidak mendapatkan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagian berjalan melewati sirat secepat kedipan mata, secepat kilat, secepat angin, secepat kuda yang amat kencang berlari, dan ada yang merangkak secara pelan-pelan sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih. Demikian gambaran keadaan-keadaan manusia pada saat melewati sirat. Kita lanjutkan. Yang kedelapan adalah haud, yaitu tempat yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat minuman untuk penduduk surga sebelum masuk surga dan setelah melewati sirat. Setelah itu mereka tidak pernah merasa haus sama sekali. Setiap nabi mempunyai haud tersendiri untuk umatnya. Namun haud terbesar adalah haud Rasulullah SAW yang lebar dan panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan, serta di atasnya telah tersedia cangkir-cangkir sebanyak jumlah bintang di langit. Minumannya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih wangi dari bau minyak misik. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW bersabda, "Haudi masiratu syahr, ma'uhu abyadu minal laban, wa rihuhu atyabu minal misk, wa kizanuhu kanujumis sama, man syariba minha fala yatma abadan." Telagaku seluas perjalanan selama 1 bulan dan panjang tepi-tepinya sama demikian. Airnya lebih putih dari susu, wanginya lebih wangi dari wangi misik, cangkirnya sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Barang siapa yang telah meminum air telaga tersebut, niscaya dia tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Bukhari. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah syafaat, yaitu meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang mukmin pelaku dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi mushfiqun." Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka, yaitu malaikat, dan yang di belakang mereka. Dan mereka tiada memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, "Syafaati li ahlil kabair min ummati." Syafaatku bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari umatku. Kita lanjutkan. Syafaat terbagi menjadi 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah syafaat uzma, yaitu syafaat untuk menyelamatkan umat manusia dari panasnya sinar matahari pada hari kiamat. Syafaat ini hanyalah milik Rasulullah SAW. Disebut dengan syafaat uzma atau syafaat besar karena tidak hanya diberikan untuk umat Rasulullah SAW saja,
tetapi juga diberikan untuk umat-umat para nabi terdahulu. Yang kedua, syafaat yang diberikan sebelum masuk neraka untuk membebaskan para pelaku dosa besar dari siksa neraka, sehingga mereka langsung masuk surga tanpa disiksa terlebih dahulu di neraka. Yang ketiga, syafaat yang diberikan setelah masuk neraka untuk meringankan para pelaku dosa besar dari siksa neraka, sehingga yang seharusnya seseorang masih disiksa di neraka, namun ia dikeluarkan dari neraka karena mendapatkan syafaat. Yang terakhir, melihat Allah atau ru'yatullah. Melihat Allah Ta'ala tanpa kaif atau tanpa disifati dengan sifat makhluk, dan tanpa tempat bagi penduduk surga dengan mata kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri karena Tuhannya lah mereka melihat. Melihat Allah dengan mata dunia tidak akan kuasa, tidak akan mampu. Yang hanya dapat melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu nanti pada saat manusia sudah berada di surga, mereka melihatnya dengan mata saat berada di surga, bukan lagi dengan anggota tubuh atau raga pada saat di dunia, karena hal tersebut tidak akan mampu. Kita lanjutkan. Selanjutnya, bersikap mawas diri dan taat beribadah sebagai refleksi dari iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir menjadikan kita sadar bahwa hidup di dunia hanya sementara dan ada kehidupan setelah kematian. Kehidupan di dunia ada kalanya menyenangkan dan ada kalanya menyedihkan. Tak ada tempat di akhirat kecuali surga dan neraka. Orang yang rajin beribadah dan gemar melakukan kebaikan akan mendapatkan kenikmatan, sedangkan orang enggan beribadah akan mendapatkan siksaan. Bersikap mawas diri dengan selalu mengarahkan diri kepada hal-hal yang baik dan mengekang hawa nafsu adalah merupakan refleksi iman terhadap adanya hari akhir. Jadi harapannya setelah mempelajari materi ini, antum dapat introspeksi diri serta meningkatkan keimanan dan meningkatkan ketakwaan, dan dapat senantiasa lebih banyak melakukan hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk, dan dapat menjauhi hawa nafsu sebagai refleksi iman kepada hari akhir. Kita lanjutkan. Memperbanyak amal kebaikan dan mencari bekal untuk kehidupan akhirat merupakan pengamalan dari sabda Rasulullah SAW berikut. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang pandai adalah yang menghisap atau mengevaluasi dirinya sendiri serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah yang dirinya mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Orang yang beriman kepada hari akhir pasti akan selalu taat dalam beribadah karena ia yakin bahwa seseorang yang melakukan kebaikan pasti akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaliknya seseorang yang melakukan kejahatan pasti akan dibalas dengan siksaan. Itulah sebabnya hari akhir disebut juga dengan hari pembalasan. Kita lanjutkan. Perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Orang yang beriman pada hari akhir akan tercermin dalam perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku-perilaku tersebut ialah: yang pertama, selalu menjaga keimanannya sampai meninggal dunia, karena ia sadar bahwasanya kebahagiaan di akhirat ditentukan oleh akhir kehidupan. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallahu dakhalal jannah." Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Jangan mengira bahwasanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada saat sakaratul maut merupakan hal yang mudah. Tidak. Karena di penghujung hidup akan ditentukan oleh aktivitas apa yang ia lebih banyak lakukan selama masa hidupnya. Apabila ia lebih banyak melakukan amal kebaikan, itu akan mempermudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun apabila
yang lebih banyak dilakukan selama masa hidup di dunia adalah keburukan, tentu akan menyulitkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau asma Allah pada saat sakaratul maut. Kita lanjutkan. Yang kedua, selalu berusaha meningkatkan ketakwaan atau menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena yakin bahwa hanya dengan bekal takwa akan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasr ayat 18. Selanjutnya, berkata baik atau memperbanyak diam jika perkataannya tidak ada manfaatnya. Berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakitinya. Memuliakan tamu. Dari nomor 3 sampai nomor 5 ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya ia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa, hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kita lanjutkan. Tidak meminum minuman keras dan tidak duduk menemani orang yang minum minuman keras. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yajlis ala ma'idatin yudaru alaihil khamr. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan ia duduk di meja yang disuguhkan khamr di atasnya. Menyambung tali persaudaraan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Silakan dipelajari lebih lanjut dengan memperbanyak literatur dari berbagai sumber, dari PDF, dari internet, dan dari buku-buku penunjang lainnya. Silakan dipelajari mulai dari pengertian, mulai dari tanda-tanda hari kiamat kecil maupun besar, kemudian kejadian-kejadian pada hari kiamat, perilaku-perilaku yang mencerminkan beriman kepada hari akhir, dan juga secara mendetil dari tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, secara mendetil dari kejadian-kejadian pada hari akhir. Insya Allah evaluasi akan kita laksanakan pada pertemuan berikutnya melalui kuis di Quizizz. Semangat semuanya, selamat belajar. Apabila ada kesalahan dan kekhilafan selama pembelajaran, mohon untuk dimaafkan. Jangan lupa untuk senantiasa memperbanyak amal kebaikan dan menggunakan waktu sebaik mungkin, terutama masa-masa stay at home, karena kita masih berada di pandemi COVID-19 ini, termasuk membantu orang tua, membaca buku pelajaran, membaca buku bacaan, menambah skill kehidupan, dan lain sebagainya. Demikian kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Demikian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.